Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, bertemu kembali bersama saya Nita Andriani dengan semangat berbagi ilmu, berbagi manfaat. Menjelang ujian semester ini, mungkin kita akan disibukkan dengan membuat soal untuk peserta didik kita, karena kondisi pandemi masih memaksa kita untuk berada dalam mode daringnya pembelajaran kita. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang cara membuat soal ujian di Google Formulir. Nah, pertama, pastikan Bapak Ibu kita sudah memiliki akun Gmail dan login di sana ya. Nah, kalau kita sudah login, maka di pojok kanan atas ini akan ada titik 9. Kita bisa klik di sini, maka kita akan melihat tampilan seperti ini. Kita pilih Drive. Nah, jika kita baru membuka, maka drive ini akan kosong ya. Jadi, My Drive-nya masih akan kosong. Nah, di sini kita bisa mulai dengan membuka tanda panah ini, klik tanda panah baru ini atau new. Nah, kita akan buat folder dulu supaya kita mudah nanti melacak di mana kita bekerja gitu ya. Nah, sampai muncul nanti ada kotak dialog seperti ini. Nah, new folder atau folder baru kita buat misalnya soal ujian semester ganjil. Nah, kemudian klik buat atau create ya. Nah, maka akan muncul ini soal ujian semester ganjil. Inilah folder yang akan tempat kita menyimpan file soal kita nanti. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini masih kosong, maka kita buat yang baru, new. Kemudian kita cari Google Formulir. Ada juga tampilan laptop yang di sini belum ada Google Formulirnya, maka klik yang more ini, yang lainnya. Nah, karena di sini sudah ada, kita klik saja Google Formulir di sini. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Kita akan melihat tampilan seperti ini. Jadi di sini belum ada judulnya. Kita buat dulu judul. Misalnya di sini adalah soal ujian fisika kelas 10 SMKN 1 Mempura. Tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini di form description kita bisa isi, bisa juga tidak. Kemudian untuk judul ini supaya mudah, ini kita kopikan saja. Nah, copy. Nah, klikkan di sini, maka akan muncul di sini ya. Ini nama filenya nanti. Nah, kemudian kalau kita sudah sampai di sini, kita akan membuat halaman pertama untuk soal ujian kita ini yang berisi identitas siswa. Maka klik tanda tambah. Nah, kita ketik di sini nama siswa atau nama peserta didik. Nah, kita jadi ini adalah pertanyaannya jawaban pendek ya, jawaban singkat. Maka kita birukan yang ini, yang wajib diisi ya, required. Kemudian sudah, artinya apa? Artinya siswa harus mengisi namanya baru dia bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau sudah, kita klik tambah lagi, kita akan memberikan pertanyaan berikutnya yaitu kelas. Nah, untuk kelas ini bentuknya bisa multiple choice kalau misalnya kelas yang akan kita uji itu ada lebih dari 2 gitu ya. Nah, atau kita bisa juga kalau misalnya banyak kelas yang kita masuk, kita bisa membuatnya drop down ya. Di sini ada pilihannya, klik segitiganya. Di sini ada drop down. Jadi di sini nanti di option ini kita isi, misalnya saya ngajar di kelas 10 TKJ 1. Kemudian option berikutnya 10 TKJ 2. Berikutnya lagi misalnya 10 TBSM 1. Nah, berikutnya lagi sampai 4 kelas misalnya 10 TBSM 2. Nah, di sini kita tadi membentuknya drop down. Nanti kita bisa lihat ya seperti apa tampilannya. Nah, ini juga wajib diisi oleh siswa, jadi kita birukan required-nya atau wajib diisinya. Nah, kemudian
Kemudian yang berikutnya kita ingin soal kita ini ada password atau kodenya. Nah, kita memberi kode atau token ya. Jadi untuk pertanyaan ketiga, kita klik lagi tanda tambahnya, kita buat password atau token. Nah, di sini kita klik sama, requirednya dibirukan, kemudian klik titik 3 di sampingnya ini, respons validasi gitu ya. Nah, kita ingin membuat tokennya ini dalam bentuk apa? Klik tanda panah ini, segitiga ini, misalnya teks. Nah, atau misalnya kalau nomor bisa juga ya. Nah, ini kita biarkan saja. Kemudian kalau dia teks, misalnya kita ingin passwordnya itu adalah jujur misalnya. Kita klik jujur. Jujur huruf kecil semua. Nah, kemudian kalau sudah, ini tadi sudah kita klik ya, sudah oke. Nah, kemudian setelah 3 pertanyaan ini baru kita akan masuk ke soal, maka kita akan buat lembaran berikutnya atau section berikutnya. Jadi kita klik yang ini, yang paling bawah ini. Nah, add section, tambah halaman ya. Nah, kita bertemu yang seperti ini. Nah, misalnya ini kita akan membuat soal. Jadi di judulnya ini kita akan kasih perintah misalnya jawablah pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut ini, gitu aja ya. Nah, kemudian mau diisi deskripsinya boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian klik tanda tambah, kita akan membuat soal. Nah, misalnya kita bisa langsung mengetik soal di sini, atau kalau kita sudah punya file soalnya, kita langsung saja masuk ke soal kita. Nah, soal kita kan biasanya begini, kalau misalnya kita punya soal 10 atau 10 atau 20, maka sudah ada nomornya. Nah, supaya mudah dan memudahkan kita nanti kerja di Google Formulirnya, nomor ini kita hilangkan. Jadi kita blok ini semua, misalnya sampai 10 soal aja nih. Nah, sampai 10 soal ini, kemudian kita lihat di sini yang numbering ini, klik yang tanda segitiga, kemudian klik none. Nah, maka soal ini tidak punya nomor dia. Nah, kita akan mengambil soal pertama misalnya. Kita klik soal pertama, kemudian copy. Nah, kita bawa ke Google Formulir kita tadi, kemudian pastekan. Nah, sudah muncul soalnya di situ dan nomornya tidak ada, karena nanti soal ini mungkin nomornya akan kita acak untuk masing-masing siswa. Nah, optionnya juga seperti itu, kita kembali lagi ke file kita, kemudian kita copy, kemudian kita ke Google Form lagi, kemudian pastekan. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, jadi soal pertamanya sudah muncul. Nah, kemudian kita wajib isi, dibirukan lagi yang ini. Kemudian kita ingin membuat kunci jawabannya. Bagaimanakah caranya? Kita naik ke atas lagi di sini. Nah, kita klik settingan atau setelan ya, setting di sini ya. Nah, kemudian pada bagian general, cukup satu ini saja yang kita centang, yang required sign in. Ini kita biarkan saja. Kemudian pada bagian presentasi, nah mungkin kita akan nanti soalnya yang kita acak, berarti ini yang kita centang, ini tidak usah. Kemudian konfirmasinya, misalnya setelah siswa menjawab, kita akan menulis, akan muncul konfirmasi dari sistem gitu ya. Jawaban Ananda sudah direkam. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian pada bagian quiz ini, nah ini yang paling penting, kita harus klik di sini supaya dia jadi aktif. Nah, jadikan ini quiz. Kemudian lihat di bawahnya lagi. Nah, untuk quiz, nah ini yang release grade, kita klik yang pertama saja. Kemudian ini maksudnya nilainya segera muncul setelah dikirim gitu ya, setelah siswa mengirim ke kita. Kemudian untuk respondennya, untuk respon siswanya,
kita yang harus kita checklist atau centang itu hanya bagian nilai saja. Kalau yang ini tidak usah. Nah, supaya apa? Supaya siswa tidak bisa melihat nanti kunci jawabannya. Nah, kalau sudah yang tiga-tiga ini, general, presentasi, dan kuis, kita save. Nah, baru kita bisa ke kunci jawaban. Jadi di soal kita tadi akan muncul di sini answer key atau kunci jawaban. Kita klik di sini. Nah, kita bisa memilih di sini kunci jawaban pertanyaan nomor 1 itu yang mana? Misalnya ini kunci jawabannya. Nah, berapakah nilai yang ingin kita berikan? Karena saya akan hanya membuat 2 soal, berarti saya ingin soal nomor 1 ini poinnya 50. Nah, oke, kemudian selesai. Nah, setelah ini kita akan membuat lagi soal nomor 2. Klik tambah lagi, kembali ke soal, kita akan dimunculkan ini ya, untuk soal berikutnya. Nah, kemudian bisa ketik-ketik lagi, ini soalnya seperti apa. Nah, misalnya saya di sini ingin menampilkan soal yang ada gambarnya. Mungkin kita lihat di sini. Kita cari soal yang ada gambar. Nah, misalnya yang ini. Kita copy dulu soalnya. Copy seperti tadi. Kemudian paste. Nah, klik gambar di sini, icon gambar ini. Nah, icon gambar ini bisa kalau misalnya di perangkat kita sudah ada gambarnya, kita bisa langsung upload di sini. Tapi misalnya belum, kalau misalnya soal kita masih berada di sini, kita bisa minta bantuan pada di sini kita klik ya, yang pojok kiri paling bawah. Nah, search cari, kita ketik snipping tools. Nah, ini sudah muncul snipping tools. Kita tunggu sebentar. Nah, kita klik yang new atau baru, kemudian new lagi. Nah, sampai muncul tanda tambah nantinya. Nah, seperti ini. Ini ada tanda tambah. Kita bisa menyeretnya seberapa banyak, seberapa besar, di mana posisi gambar yang akan kita ambil. Nah, seperti ini dia. Kemudian simpan. Save snipe ya, simpan. Nah, kita ingin menyimpannya supaya gampang, misalnya di D. Kita kasih nama, misalnya kita ingin menyimpannya, saya ingin menyimpannya di sini. Misalnya soal 3 misalnya. Nah, kemudian ini PNG biarkan saja, kemudian save. Nah, kalau sudah, ini kita silang saja. Nah, kita kembali ke sini. Kita buka lagi ini, tanda gambar, kemudian upload. Nah, di mana tadi kita menyimpannya? Menyimpannya tadi di D. Kemudian di sini kita cari lagi. Tadi adanya di S ya tadi. Nah, ini S3 tadi. Kemudian open. Nah, maka akan muncul gambarnya di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia gambarnya. Nah, gambarnya sudah masuk di Google Formulir. Kemudian kita ambil optionnya, copy, kita bawa ke sini, kita paste. Nah, di sini sudah langsung muncul ada answer key-nya. Jadi kita tinggal klik di manakah jawabannya. Kalau ini misalnya jawabannya 4,30. Nah, kemudian isi nilainya di sini. Nah, supaya nampak dia ini poinnya. Nah, saya ingin ngasih nilainya tadi 50 supaya totalnya jadi 100 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Kita klik selesai. Nah, kalau kita ingin melihat tampilannya, maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik preview ya. Nah, ini halaman pertamanya saja yang bisa kita lihat. Karena ini kita isi dulu, kemudian nanti next berikutnya akan muncul lagi. Nah, untuk kembali, klik tanda
tanda pensil ini. Nah, kita kembali ke sini. Nah, karena kita sudah selesai, apakah ada yang akan kita setting? Mungkin boleh kita perhatikan. Kita klik lagi, ini sudah tadi kita setting. Berarti ini cancel aja. Nah, kita akan mengirimkan soal ujian kita ini kepada siswa atau di WA group kita misalnya gitu ya. Maka kita klik kirim atau send ini. Nah, kita pilih yang tanda rantai ini. Nah, di sini ada link. Nah, link soal kita. Nah, link ini panjang jadi kita pendekkan short ya. Nah, akhirnya jadi seperti ini, kemudian kita copy. Nah, setelah kita copy, kita bisa buka WA group kita. Kita akan pastikan di sana. Nah, jadi seperti itu ya. Kita tinggal bagikan kapan kita akan ujian kepada peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.